Bel pulang sekolah telah berbunyi. Stefani, Aufa, Wendy, dan Amora pun keluar dari kelas. Terlihat sekolah sudah mulai sepi, mengingat kelas mereka keluar paling terakhir. Kalian ada nampak Rian nggak? Kok nggak kelihatan ya? Hah? Siapa? Hah? Apa? Oh, Rian. Dia tadi katanya ada urusan, makanya dia belum cepat. Bener tuh, tadi aku juga manggil dia nggak dihirauin. Padahal aku mau ngembaliin novel yang kemarin aku pinjam. Tapi kayaknya dia buru-buru gitu. Atau dia nyembunyi sesuatu ya dari kita. Nggak boleh meeting, malah tahu dia disuruh mamanya, makanya buru-buru. Besok kita tanyain aja. Ya juga sih. Ya udah aku sama Stefani duluan ya. Mau nebeng nggak? Ah, boleh tuh. Lumayan sama ongkos. Yuk. Nggak dulu deh, aku udah ditungguin temen. Duluan ya. Oke, bye-bye. Akhirnya 4 sekawan itu pun pulang ke rumahnya masing-masing. Di lain tempat, terdapat juga 5 sekawan yang sedang mengobrol santai di aula sekolah. 5 sekawan tersebut terdiri dari 3 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Tau gak sih, tadi pas aku nemenin Jasmine di toilet, aku dengar bakal ada murid baru di kelas kita. Sejak kapan lo kepoan pakai nguping segala lagi? Aku gak kepo ya deh, siapa suruh aku bahas di kamar mandi. Tadi kan aku lihat sengaja dengar. Udah, kok kalian pada berantem sih? BTW anak baru cewek apa cowok? Gak tahu juga, tadi kan aku langsung manggil. Katanya anak baru itu sempat sekolah di sekolah kita sampai ke Terus katanya dia pernah kena kasus bullying. Yang kasusnya yang pelakunya gak diketahui gitu. Anak barunya cewek, tadi dikasih tahu sama wadas kita. Terus sudah disuruh bersosialisasi sama murid barunya. Betul tuh, tadi dia nyampein ke dalam kelas pas kalian berdua. Ya nih, kamu duluan ya. Kalian hati-hati. Dadah. Ayo hati-hati. Keesokan harinya, Jasmine, Matteo, Axel, dan Tamara sudah berkumpul di kelas, sedangkan Flora tadi berpisah dengan mereka dan menuju lokernya karena ingin mengambil cadangan penanya yang habis. Bu. Wah, amplop apaan ini? Bawa aja deh, biar dilihat sama yang lain di kelas. Flora kemana nih? Kok nggak balik-balik? Udah bel masuk padahal. Tuh si Flora. Hai guys, ada yang harus tahu nih? Nih, udah masuk nih, nanti aja simpan aja dulu, nanti kita bahas proses sekarang. Ya, bubar. Oke. Sementara di kelas Stefani, Amora, Wendy, Aufa, dan Rian mereka kedatangan seorang guru muda yang tak mereka kenal. Assalamualaikum anak-anak. Mungkin kalian bingung kenapa saya berdiri di hadapan kalian. Perkenalkan, nama saya Zari Luis. Saya adalah wali kelas kalian untuk sementara waktu ini. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan saya Wendy, Bu. Ingin bertanya, kenapa wali kelas kami berganti sementara ya, Bu? Oh, Wendy, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi wali kelas kalian yang lama itu sedang cuti karena urusan pribadi. Oleh karena itu, saya yang akan menggantikan kalian untuk sementara waktu ini. Apakah ada pertanyaan lagi? Baiklah, jika tidak ada pertanyaan lagi, silakan lanjutkan pelajaran kalian. Sampai bertemu nanti. Saat Stefani dan Aufa ingin pergi ke kantin, tiba-tiba seorang berpakaian serba gelap, lengkap dengan topi dan masker, menabrak Aufa yang menyebabkan ia terjatuh. Aufa meringis sakit dan bangkit dari jatuhnya, dibantu oleh Stefani. Tetapi orang itu sudah pergi menjauh dan menjatuhkan sebuah amplop di depan mereka.
nggak minta maaf lagi, sopan santun. Udah deh, biarin aja. Lihat tuh amplop yang nabrak jatuh, siapa tahu ada identitasnya dari sini. Ini uang nggak sih? Lumayan buat beli gorengan. Simpan dulu aja, ntar kita bukanya di kelas aja, biar kita kasih tahu yang lain juga. Oke deh, kepo kan kan? Ya nih, tahu aja. Sementara itu, di kelas Mateo, Excel, Flora, Jasmine, dan Tamara sedang jam kos. Mereka berkumpul kembali di meja Jasmine karena Flora ingin memberitahu mereka bahwa ia menemukan sebuah amplop di lokernya. Mau ngasih tahu apa tadi, Bro? Jadi gini, aku kan tadi ke loker ngambil stok pena. Jadi waktu aku ngambil tuh ada amplop di bawah buku. Karena aku takut membukanya, jadi aku bawa ke kelas. Jadi gitu. Ini ada amplopnya, biar aku yang buka. Temukan aku. Aku berada di tempat yang tersusun sedemikian rupa, disukai oleh orang tertentu. Aku dicari dan dinikmati Robin, Gates, dan si pendiri Facebook. Aku adalah jendela untuk melihat luasnya dunia. Aku berada di deretan masa lalu yang berjejer. Apa maksud surat ini? Menurut aku ya, mungkin orang ini nyuruh kita menemukan sosok si aku ini. Tapi kenapa dia nyuruh kamu untuk nyari tahu dia? Emang kamu ada masalah sama seseorang kok? Enggak, Jas. Aku nggak pernah buat masalah sama orang sejauh ini. Itu cuma orang iseng. Biroin aja, jangan dipikirkan. Betul itu vlog. Mungkin itu hanya orang iseng yang nggak sengaja jatuhin amplop supaya kamu parno. Gini aja, coba kita lihat untuk beberapa hari ke depan dulu. Dia bakal ngasih surat lagi atau sesuatu gitu nggak? Kalau misalnya nggak ada, ya udah berarti itu cuma orang iseng aja. Yang penting sekarang kamu jangan gegabah dulu kok. Kita harus tenang dulu. Oh ya, sekarang udah mau jam pulang. Mending kita diskusinya besok lagi aja. Tuh udah bel, mending kita langsung pulang ke rumah yuk. Yuk. Bro. Pulang kita? Hah? Di lain sisi, Stefani, Amora, Wendy, Aufa, dan Rian pun berkumpul di taman sekolah setelah bel pulang berbunyi. Dikarenakan mereka masuk pada saat bel belajar sudah dimulai, jadi Aufa tidak sempat memberitahu kejadian yang ia alami tadi. Mereka juga ingin menanyakan alasan Rian pulang terburu-buru kemarin. Rian, kamu kemana kemarin kok pulangnya buru-buru amat? Padahal Stefani mau ngembaliin buku yang kemarin kamu pinjam loh. Kami panggil kamu nggak nyaut-nyaut. Oh, itu sorry ya Steph. Kemarin mama aku ngabarin kalau nenek aku baru nyampe di rumah. Jadi suruh cepat pulang ya. Gak apa-apa nih Rian bukunya, makasih ya. Tahu nggak sih, tadi aku kan ditabrak orang. Terus dia kayak jatuhin amplop gitu, tapi aku nggak tahu isinya apa. Kata si Stefani suruh aja bareng-bareng bukanya. Coba buka aja, Fa. Siapa tahu ada identitas orangnya, biar bisa dibalikin. Lihat nih suratnya, masa tulisannya KVIKFHGZPZZM. Aku kok kayak pernah lihat ya amplop itu. Kayak baru-baru nih. Coba diingat-ingat ya. Mana tahu dia ngeliat di fotokopi dekat sekolah, amplop kayak gini banyak tahu yang jual. Iya, aku ingat tadi itu aku lihat amplop itu terselip di buku-buku guru baru tadi. Warnanya persis sama kok. Tapi buat apa teka-teki ini sama kita? Kayak yang dibilang Alfa tadi, dia nggak sengaja jatuhin amplopnya. Berarti amplop itu buat dia, bukan kita. Kita nggak usah ikut campur. Kalau dia ngerasa kehilangan, pasti dia bakal nyari. Enggak, Wen. Dia emang sengaja jatuhin ke kita. Sebenarnya tadi aku udah ngeliat juga, udah ngikutin kita, ngikutin kami pas dari keluar kelas. Kayaknya kalau dia emang nggak sengaja, bukan perasaan aku aja deh. Kayaknya dia emang sengaja jatuhin itu dan nggak minta maaf setelah nabrak orang itu. Tapi ya, kalau surat ini emang untuk kita, emang apa masalah kita sama guru baru itu? Apa hubungannya sama guru baru itu? Aku nggak tahu persis maksud dan tujuan dia apa. Tapi kayaknya ini sebuah sandi deh. Jadi pertama-tama kita harus bacain sandinya dulu, baru tahu kita maksud dan tujuan dia itu apa. Ya udah kita bahas besok aja.
sekarang nih informasi kita kurang. Steph, jangan lupa bawa bukunya ya besok. Aku dengar guru bakal rapat besok, jadi ada jam kos. Kita cari informasi mengenai sandi atau kode di internet. Keesokan harinya, di kelas Jasmine, Axel, Matteo, Flora dan Tamara kedatangan murid baru yang diantar oleh Bu Zarin. Anak baru tersebut memperkenalkan dirinya di depan kelas. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu membawakan teman baru kalian. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Akira Usma. Aku umur 17 tahun. Semoga kita bisa teman baik ya. Oke Akira, silakan duduk di bangku yang kosong. Terima kasih Tamara. Ayo aku kenalan sama teman-temanku Akira. Sedangkan di meja Jasmine, Matteo, Axel, dan Flora sedang berbincang-bincang. Tamara berjalan ke arah mereka dengan membawa Akira di sampingnya. Matteo dan Flora yang melihat itu merasa tegang. Mereka sudah menyembunyikan raut wajahnya sewaktu melihat Akira memasuki kelas bersama Bu Zarin. Mereka berharap Akira tidak mengenali mereka. Hai teman-teman, perkenalkan ini Akira. Hai, aku Jasmine. Axel, Matteo. Senang ketemu kalian semua. Oke, karena Akira udah kenalan sama kita ke kantin ya. Akira main sama kita nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Di jalan menuju kantin, saat mereka sedang mengobrol, Akira tak sengaja bertabrakan dengan Aufa yang sedang berjalan sendiri dengan amplop yang ia pegang. Amplop tersebut pun jatuh. Nah. Maaf. Ada yang sakit nggak? Aku beli juga. Aku kepini. Aku beli juga. Isinya tahu lagi nggak? Kamu tahu dari mana kami dapat teka-teki juga? Oh, kamu dapat kata-kata ini juga. Ya udah ikut aku aja. Nanti aku jelasin. Kalian pasti penasaran kan kenapa aku ajak kalian ke sini? Dapat amplop ini kapan dan di mana? Kemarin si Flora dapat surat ini nih di locker. Terus isinya tuh ada teka-teki kayak gini. Kami malah dapat alfabet acak. Alfabetnya KVI, KFH, GZP, ZZM. Kalian udah coba nyari teka-tekinya? Belum, kami kira cuma orang iseng. Maaf menyela. Kalau boleh berpendapat, kayaknya surat ini ditemukan di Flora itu satu ruangan yang rapi dari kalimat pertamanya. Di kalimat kedua, Robbins itu suka baca buku. Dalam setahun dia bisa menghabiskan banyak buku. Begitu juga sama Gates dan Marx, pendiri Facebook. Aku tahu itu buku dari kata-kata jendela, bukan jendela dunia. Untuk yang deretan masa lalu, aku kurang ngerti. Masuk akal sih kalau sandi yang ditemukan Aufa itu adalah sandi Atbas. Aku udah cari tahu juga tadi malam. Soalnya sandi Atbas itu mudah dipahami untuk ukuran anak SMA. Udah coba mencan kodenya, Steph? Belum, tapi aku udah buat konsepnya. Coba sekarang aja, Steph. Biar kami bantuin. Oke, kita mulai dengan huruf alfabet A sampai Z. Di internet katanya kata polosannya A sampai Z. Sedangkan untuk sandinya kebalikan dari itu, berarti otomatis Z sampai A. Untuk memecahkannya harus dideretin antara polosan dan sandinya. Di sini kalau kata K, V, I, K, F, H, G, Z, P, Z, Z, M sebagai sandinya, berarti kita harus nyari kata polosannya. Untuk K, kalau dideretin berarti sederet dengan V. V sederet dengan E, I sederet dengan R, K sederet dengan P, F sederet dengan U, H sederet dengan S, G sederet dengan T, Z sederet dengan A, P sederet dengan K, Z sederet dengan
sketch sederet lagi dengan A, Z sederet lagi dengan A lagi, dan terakhir M sederet dengan M. Berarti perpustakaan. Terus kalau tentang deretan masa lalu, mungkin itu berhubungan dengan buku yang masa lalu atau di bagian klasik mungkin. Mereka terdiam sejenak berpikir, kemungkinan itu menghubungkan segalanya kejadian yang terjadi. Apalagi ya kita ke perpus dari buku klasik. Mencari dari suratnya. Orang tadi udah sampingnya. Enggak nih, enggak ketemu. Jadi nunggu di situ aja ya. Nanti aku bisa lihat dia. Weh, kalian ada ketemu nggak petunjuk selanjutnya? Enggak. Untuk apa nih? Weh, aku ketemu suratnya nih. Surat lagi. AANDKANBUAND. Ya udah, daripada kita bingung, lebih baik kita bahas yuk sama teman-teman di luar. Jadi kami dapat surat lagi di perpus. Wah, aku dapat surat lagi nih di perpus. Dari mana kamu tahu kalau ibu guru itu Bu Zarin, Mar? Itu Bu Zarin itu teman kakakku. Aku pernah ketemu sama dia sekali. Apa maksud Bu Zarin terlibat? Rian pernah lihat amplop yang sama loh terselip di buku-bukunya. Udah daripada kalian ribut, mending kita pisahin lagi. Kalau dia secara teliti banyak kata N di setiap kalimatnya. Coba aku lihat dulu suratnya. Menurut aku Jas, coba N nya dihilangin. 3. Maksud suratnya di pohon depan gerbang sekolah kita nggak? Soalnya pohon cuma satu di sekolah kita. Aku ketemu amplopnya nih. Lo ketemu? Iya ini ketemu nih. Coba baca Wan. 3. Selamat, kalian telah menemukanku. Tapi kalian bodoh sekali tidak menyadari bahwa kalian telah kehilangan satu teman kalian. Selamat tinggal. Apa maksud suratnya nih? Kehilangan satu teman. Loh, Akira nggak ada. Hai semua. Apa maksud Anda melakukan ini semua? Masih nanya, nggak ingat udah ngebully Akira? Ya kan Mateo? Hah? Bully? Kapan kami ngebully Akira, Kak? Kak aja mengada-ngada deh. Mengada-ngada. Coba kalian tanya sama orangnya aja deh. Maaf, kami cuma iseng. Kami nggak tahu kalau itu bakal terjadi. Kalian yang salah, kami juga yang ikut syarat. 3. Halah, diam kalian semua.
gara-gara orang tua kalian juga, terutama si Stefani, anak pimpinan donatur. Orang tuanya ngajak donatur lain untuk tutup mulut, sehingga tim penyidik gak bisa menindaklanjuti kasus ini. Loh, kenapa ini kok ramai-ramai? Akhirnya udah ingat. Udah kak, udah dari kemarin. Sebenarnya ini semua salah paham. Saat itu mereka memang membuli karena menyuruh minum minuman pahit itu. Tapi bukan mereka yang memberi racun itu, orang lain. Karena setelah mereka pergi ada orang misterius yang menyuntikkan racun ke leherku. Tapi wajahnya nggak kelihatan. Karena saat itu efek racunnya udah bereaksi. Mereka nggak sepenuhnya mereka benar, tapi ini keterlaluan kak. Jadi lepasin ya kak, mereka semua. Aku udah maafin kok. Tapi siapa pelakunya? Apa kamu ingat? Yakin bukan mereka? Iya kak, aku sangat-sangat ingat. Dia cewek, matanya sangat indah. Tapi biarkanlah semua itu berlalu kak. Aku udah nggak mempermasalahkan semuanya. Aku udah berdamai dengan masa lalu. Aku nyaman dengan mereka semua. Baiklah, maafkan saya adik-adik. Ini semua kayaknya hanya salah paham. Maaf kak, kami tidak akan mengulangi itu kembali. Baiklah, tolong tepati janji kalian ya. Lain kali jangan seperti ini lagi.